Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Julaika. Semoga kalian semakin sehat dan semakin semangat belajar. Di video kali ini kita akan belajar tentang perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Ayo, siapkan dan buka buku kalian ya. Tema 5, subtema 2, muatan IPS. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat terutama di daerah pesisir atau di daerah pantai. Penyebabnya adalah karena adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Seiring dengan semakin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk, mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sehingga banyak tokoh atau pahlawan yang berasal dari kerajaan-kerajaan Islam tersebut, antara lain satu, Sultan Ba'abdullah dari Kerajaan Teratai di Maluku. Sultan Ba'abdullah merupakan sultan terbesar dari Kerajaan Ternate. Sultan Ba'abdullah bertahta pada tahun 1570 sampai dengan 1583. Sultan Ba'abdullah menggantikan ayahnya Sultan Khairun yang dibunuh oleh bangsa Portugis. Kemudian Sultan Ba'abdullah membalas dengan menyerang kembali dan membuat Portugis menyerah tanpa syarat pada tanggal 26 Desember 1575. Yang kemudian membuat bangsa Portugis terusir dari tanah Maluku. Pemerintahan Sultan Ba'abdullah, kekuasaan kerajaan Ternate berkembang sangat luas. Selain seluruh wilayah Kepulauan Maluku, juga mencakup Pulau Buton dan Pulau Selayar di Sulawesi. Sehingga Sultan Ba'abdullah diberi gelar Her van 72 Eilanden atau penguasa atas 72 pulau berpenghuni yang meliputi pulau-pulau di Nusantara bagian timur, Pulau Mindanao Selatan, dan Kepulauan Marshall. Tokoh yang kedua adalah Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Sultan Iskandar Muda memulai pemerintahannya pada tahun 1607 di usia 14 tahun. Dari awal masa pemerintahannya, Sultan Iskandar Muda segera melakukan serangkaian tindakan angkatan laut yang memenangkan kendali atas bagian barat laut Kepulauan Indonesia. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mengalami masa jayanya. Karena Sultan Iskandar Muda melakukan ekspedisi penaklukan ke daerah sekitarnya. Selama menjadi raja, Sultan Iskandar Muda menunjukkan sikap anti-kolonialismenya, sangat tegas terhadap kerajaan-kerajaan yang membangun kerjasama dengan Portugis sebagai salah satu penjajah pada masa itu. Di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Selat Malaka dikuasai oleh Kerajaan Aceh dan menjadi jalan dagang internasional. Pada saat itu, barang-barang ekspor dari Kerajaan Aceh adalah beras, lada, timah, emas, perak, dan rempah-rempah. Sultan Iskandar Muda merupakan salah satu pemimpin yang mementingkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pada tanggal 27 September 1636, Sultan Iskandar Muda meninggal dunia di usia 43 tahun. Tokoh yang ketiga adalah Sultan Agung dari Kerajaan Mataram di Pulau Jawa.
Nama lengkap Sultan Agung adalah Sultan Agung Adiprabu Hanyakrokusumo. Lahir di Kasultanan Mataram, Kota Gede pada tahun 1593. Nama asli Sultan Agung adalah Raden Mas Jatmiko atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung adalah Sultan ketiga Kasultanan Mataram yang memerintah di tahun 1613 sampai dengan 1645. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Pulau Jawa. Tercatat 2 kali Sultan Agung menyerang pasukan Belanda yang bermarkas di Banten sebagai upaya mempersatukan Pulau Jawa. Selain sebagai raja, Sultan Agung juga dikenal sebagai budayawan yang menciptakan kalender Jawa yang masih kita pakai hingga saat ini. Selain itu, Sultan Agung juga telah menulis karya sastra dengan judul Serat Sastra Gending yang membahas mengenai filosofi hubungan sastra dan gending. Sultan Agung sangat dihormati di Pulau Jawa, baik karena perjuangannya membela tanah air, warisan tradisi atau budaya yang dia sumbangkan untuk negara. Di era Presiden Soekarno, Sultan Agung dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Anak-anak, bangsa Indonesia memiliki banyak sekali tokoh nasional yang juga berjasa dan memberikan pengaruh pada masyarakat. Mari kita belajar tentang sikap kepahlawanan dan pengaruhnya bagi masyarakat dari Insinyur Soekarno dan R.A. Kartini. Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Insinyur Soekarno juga merupakan salah satu tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama dengan Muhammad Hatta. Raden Ajeng Kartini adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan Indonesia. Perjuangan Raden Ajeng Kartini telah mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Raden Ajeng Kartini aktif menuliskan surat-surat tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di luar negeri kepada teman-temannya di Belanda. Surat-surat itu kemudian dibukukan dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Raden Ajeng Kartini juga mendirikan sekolah yang bernama Sekolah Kartini pada tahun 1912 di kota Semarang. Dan untuk memperingati jasa-jasa Raden Ajeng Kartini, maka setiap tanggal 21 April kita peringati sebagai Hari Kartini. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Bujul pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.